Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nayunda Syifa Pamaleri akan menjelaskan materi dari makalah saya, yaitu keterampilan membaca. Teknik membaca SQ3R Sudarso 1989. Sistem membaca SQ3R dikemukakan Prancis P. Robinson tahun 1941 menggunakan sistem membaca yang semakin populer digunakan masyarakat. SQ3R adalah proses membaca yang terdiri atas 5 langkah. Yang pertama survei, question, read, recite atau recall, dan review. Yang pertama survei. Survei atau prabaca adalah teknik mengenal bahan sebelum membaca secara lengkap. Dilakukan untuk mengetahui organisasi atau ikhtisar umum yang akan dibaca dengan maksud untuk yang pertama, mempercepat menangkap arti. Yang kedua, mendapatkan abstrak. Yang ketiga, mengetahui ide-ide yang penting. Yang keempat, melihat susunan organisasi atau bahan bacaan. Yang kelima, memperoleh minat atau perhatian terhadap bacaan. Dan yang keenam, memudahkan mengingat lebih banyak dan memahami lebih mudah. Yang langkah kedua, question. Bersamaan pada saat survei, diajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang isi bacaan tersebut yang terkait dengan judul, bab, subjudul, atau subbab. Gunakan kata siapa, apa, kapan, di mana, atau mengapa. Dengan adanya berbagai pertanyaan, cara membaca kita menjadi lebih aktif dan mudah menangkap gagasan daripada hanya sekedar asal membaca. Yang langkah ketiga, read. Setelah memperoleh jawaban dari bahan bacaan yang dihadapi, maka langkah berikutnya adalah membaca atau read. Jadi, membaca dilakukan pada langkah ketiga untuk menguasai bacaan. Cara membaca yang digunakan adalah membaca secara kritis, menelusuri dari bab ke subbab, mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang muncul sehubung dengan topik bacaan. Dalam tahap ini, konsentrasikan pada penguasaan ide pokok serta detail yang penting dan mendukung ide pokok. Perlambatan cara membaca pada bagian yang penting dan sulit dimengerti, dan dipercepat pada bagian yang dianggap tidak penting dan sudah diketahui. Yang keempat, recite atau recall. Setiap selesai membaca satu bagian, berhentilah sejenak dan coba mencari pertanyaan yang penting dari bagian atau dari bab tersebut. Pada kesempatan itu, dapat juga dibuat catatan seperlunya. Jika masih merasa kesulitan, ulangi membaca bab itu sekali lagi. Selain itu, pastikan bahwa telah melalui 4 langkah. Meskipun bacaan yang mudah, hal ini dimaksud agar yang dibaca dapat tersimpan lama dan dalam memori kita. Pada tahap ini, disiapkan waktu setengah hari, setengah dari waktu keseluruhan membaca dalam 5 langkah. Yang kelima, review. Daya ingat kita sangat terbatas, meskipun pada waktu membaca 85%, kita menguasai isi bacaan. Dalam waktu 8 jam, kemampuan kita untuk mengingat detail yang penting tinggal 40%. Selanjutnya, pada masa 2 pekan, pemahaman kita tinggal 20%. Oleh karena itu, janganlah lewatkan langkah yang terakhir ini, yaitu review. Setelah selesai keseluruhan data apa yang harus dibaca, ulangi untuk menelusuri kembali judul-judul dan subjudul dan bagian-bagian penting lainnya dengan menemukan pokok-pokok penting yang perlu diingat untuk diingat kembali. Tahapan langkah ini bertujuan membantu daya ingat dan memperjelas pemahaman. Selain itu, untuk memperoleh hal-hal penting yang mungkin kita lewati sebelumnya. Proses kegiatan membaca. Kegiatan membaca ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara. Dalam membaca, maka prosesnya dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Pada saat membaca dalam hati, kita hanya menggunakan ingatan visual atau visual memory yang melibatkan pengaktifan mata di ingatan dan ingatan. Tujuan utama membaca dalam hati atau silent reading adalah untuk memperoleh informasi. Membaca dalam hati dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif.
Teknik membaca skimming dan scanning. Banyak orang melakukan kegiatan membaca tidak melalui bimbingan khusus membaca cepat, sehingga mempunyai kecepatan yang sama dalam membaca. Pembaca yang efisien mempunyai kecepatan bermacam-macam. Membaca ibarat berkendara, ada kala lambat dan ada waktunya cepat, dan sangat bergantung pada bahan bacaan dan tujuan membaca. Usaha dan potensi dalam membaca, tidak ada hubungan antara latar belakang pendidikan dan kemampuan membaca, namun berkorelasi kuat antara kecerdasan dan potensi membaca. Jadi siapa saja bisa dapat membaca cepat. Mereka dapat membaca semua bahan yang mudah dengan cepat hanya karena kebiasaan saja, akhirnya kita berlambat-lambat dalam membaca. Skimming cara membaca efisien, Sudarso 1989. Skimming adalah tindakan untuk mengambil inti atau sari dari suatu hal. Oleh karena itu, skimming bacaan berarti mencari hal-hal yang penting dari bacaan itu. Ide pokok yang penting dalam bahan bacaan tidak selalu berada pada permukaan atau awal. Biasanya ada di tengah atau di dasar atau bagian akhir. Pengertian yang sesungguhnya, skimming adalah suatu keterampilan membaca yang diatur secara sistematis untuk memperoleh hasil yang efisien. Untuk berbagai tujuan, seperti mengenali topik bacaan, untuk mengetahui pendapat orang atau opini, untuk mendapatkan bagian penting yang diperlukan tanpa membaca seluruhnya, untuk mengetahui organisasi penulisan, dan untuk penyegaran apa yang pernah dibaca. Yang kedua, scanning. Cepat menemukan informasi. Sudarso 1989. Scanning adalah suatu teknik membaca untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang lain-lain. Jadi langsung ke masalah yang dicari, yaitu fakta khusus untuk dan informasi tertentu. Usaha untuk menemukan yang dicari harus cepat dilakukan dan akurat, 100% benar. Dalam sehari-hari, scanning digunakan antara lain untuk mencari nomor telepon, mencari kata pada kamus, mencari entry pada indeks, mencari angka-angka statistik, melihat acara siaran TV, melihat daftar perjalanan, dan mencari judul berita atau informasi di internet. Membaca tulisan ilmiah. Membaca artikel ilmiah. Membaca tulisan atau artikel ilmiah berbeda dengan membaca jenis tulisan lain. Karena jenis informasi yang berbeda, tulisan ilmiah biasanya berisi informasi yang merupakan hasil penelitian. Ini berbeda dengan jenis tulisan lain yang informasinya bisa berupa pendapatan dan kesan pribadi yang belum dibuktikan melalui penelitian dan prosedur ilmiah. Berikut adalah beberapa hal yang mungkin diperhatikan dalam membaca tulisan atau artikel ilmiah. Yang pertama, menggali tesis atau pernyataan masalah, meringkas butir-butir penting artikel, menyetir konsep-konsep penting atau pandangan ahli, hasil penelitian dan teori, menentukan bagian yang akan dikutip, menentukan implikasi dari bagian sumber yang dikutip, menentukan posisi penulis sebagai pengutip, membaca kritis artikel populer. Tulisan yang kita buat dapat memanfaatkan informasi dari tulisan artikel populer. Kegiatan membaca kritis tulisan populer sedikit berbeda dengan membaca kritis tulisan ilmiah karena kedua jenis tulisan mempunyai sifat yang berbeda. Yang pertama, mengenali persoalan utama adalah atau isu yang dibahas. Biasanya isu yang akan dibahas dalam tulisan populer berkaitan dengan masalah sosial yang sedang diminati masyarakat. Yang ketiga, menentukan signifikasi atau relevansi isu dengan tulisan yang akan dihasilkan. Membaca kritis buku ilmiah. Buku ilmiah pada dasarnya sama dengan artikel ilmiah. Hanya saja, buku ilmiah memuat uraian atau pembahasan yang lebih panjang dan rinci tentang suatu isu ilmiah. A. Memanfaatkan indeks penting untuk menemukan konsep penting. B. Indeks sangat membantu pembaca untuk dengan cepat mencari dengan cepat pembahasan atau penjelasan konsep-konsep tersebut dalam buku. C. Menentukan konsep-konsep penting atau pandangan ahli, hasil penelitian teori untuk bahan menulis. D. Pengenalan dan pemahaman konsep-konsep yang penting. Ini juga akan menambah kedalaman dan kekritisan tulisan kita. E. Menentukan dan menandai bagian-bagian yang dikutip. Membaca kritis bahan-bahan yang tersaji dalam jaringan internet menulis.
untuk menulis. Bahan-bahan yang tersedia dalam jaringan internet bisa dimanfaatkan untuk bahan tulisan kita, mengingat banyak informasi yang dapat diakses dari internet. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.